In progress. Alright then, so let's continue our lesson on TOEFL ITP guys. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 and in this chapter we are going to have listening part A. Ya, jadi nanti kita akan memulai listening dan kita akan belajar listening part A ya. So without further ado, let's get right into it guys. Oke, jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan and uh, all of them will be divided into three parts. Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 parts ya, yaitu part A, teman-teman akan dihadapkan dengan short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B, long conversations atau dialog panjang. Dan part C, yaitu long talks atau monolog panjang gitu ya. Nah, nanti setiap eh, nomor atau di teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawaban setelah si pembaca soal itu berhenti membaca soalnya, teman-teman. Nah, untuk di tahun 2024 ini hingga bulan Juli dan mungkin sampai akhir tahun nanti ya, teman-teman, 2024, kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari TS, itu nanti soalnya tertulis, jadi lebih gampang daripada di tahun 2023 dulu. Seperti itu, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang bagian pertama, yaitu short conversations atau dialog pendek ya, teman-teman. Nah, untuk short conversations atau dialog pendek ini nanti nomornya paling banyak di listening, yaitu nomor 1 sampai nomor 30, teman-teman. Jadi ada 30 soal, dari 50 soal itu adalah listening part A ini. Nah, di listening part A, teman-teman nanti akan diberikan di setiap nomornya percakapan antara dua orang, si A dan si B ya, cewek cowok, teman-teman. Nanti si A ngomong apa diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, setelah pertanyaannya berhenti, timernya jalan. Ya, hanya 12 detik saja untuk menemukan jawabannya. Tapi tenang aja, 12 detik itu kalau teman-teman udah terbiasa, udah sering latihan, itu nanti akan gampang sekali, teman-teman. Dibandingkan kalau kita jarang latihan, yang mana nanti 12 detik akan terasa sangat cepat. Jadi kuncinya memang di latihan. Makanya metode saya juga lebih ke latihan bahas seperti itu. Nah, untuk tipsnya, teman-teman harus pay a lot of attention ya. Jadi teman-teman harus benar-benar konsentrasi dan fokus dengan percakapannya. Oke. Nah, kemudian nanti si A itu akan memulai percakapan. Jadi si A itu akan membawa notion, teman-teman. Notion itu makna atau maksud. Jadi percakapan itu tentang apa? Itu nanti si A, tergantung si A ngapain. Apakah si A itu cerita masalahnya atau curhat gitu ya? Ataukah si A itu memberikan pujian ke si B atau dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian si B orang kedua nanti akan merespon ya sesuai yang diucapkan sama si A. Nah, kebanyakan teman-teman soal listening part A ini itu berdasarkan apa yang diucapkan sama si B. Jadi teman-teman harus benar-benar konsentrasi dengan apa yang diucapkan sama si B. Dan bisa dibilang si B ini termasuk ke decisionnya atau yang membawa kesimpulan atau keputusan. Apakah si B ini mau membantu atau tidak? Apakah si B ini memberikan informasi tentang orang ketiga bagaimana? Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga jangan sampai ketinggalan part A, sorry, si A maksud saya, orang pertama, karena biasanya si B ini menjawabnya menggunakan idiom, teman-teman. Gitu ya. Nah, idiom itu adalah ungkapan-ungkapan yang kita tidak bisa artikan kata per kata. Jadi, untuk memahami ungkapan tersebut, teman-teman harus memahami yang diucapkan sama si A. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tips ketiga, teman-teman harus berhati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Ini walaupun nggak selalu, tapi sering, lumayan sering, teman-teman. Jadi, di pilihan ganda itu kadang ada pengecoh. Nah, pengecoh ini bentuknya adalah, kadang di pilihan ganda, entah satu atau dua pilihan ganda dari 4 gitu ya, itu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si B. Ya, teman-teman. Nah, tapi biasanya ketika pilihan ABCD-nya itu salah satu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah. Karena ceritanya berbeda, teman-teman. Gitu ya. Nah, biasanya jawabannya yang benar itu menggunakan kata-kata yang kita tidak dengar diucapkan sama si B sama sekali. Nah, tapi maknanya sama atau istilahnya paraphrase, teman-teman. Jadi paraphrase itu adalah menceritakan informasi kembali, tapi dengan menggunakan pilihan kata yang berbeda, tapi maksudnya sama. Gitu ya. Nah, jadi memang untuk sekali lagi listening ini diperlukan banyak sekali vocab,
Jadi kalau teman-teman, merasa vocabnya kurang, jadi ada PR buat teman-teman yaitu sering-sering latihan. Tapi sama buat teman-teman pun yang sudah banyak vocab, saran saya memang untuk juga sering-sering latihan untuk, minimal, apa ya teman-teman, mengasah kemampuan namanya rekognisi kita. Jadi ketika tes nanti semakin kita sering latihan akan semakin terbiasa jadi enak, tanpa harus banyak konsentrasi pun kita masih bisa menangkap, gitu ya. Dan ada tips juga ketika teman-teman belajar listening ini disarankan menggunakan headset. Kenapa? Karena, ketika menggunakan headset itu kita lebih jelas mendengarkan yang diucapkan daripada kalau, hanya menggunakan loudspeaker. Nah, ketika kita pakai headset pun kadang juga suara luar nggak kedengeran teman-teman, tapi kalau pakai loudspeaker, itu nanti suara luar mengganggu gitu ya, seperti itu. Jadi disarankan, pakai headset atau kalau teman-teman sekarang, ada headset bisa dipakai dulu sebelum kita ke latihan. Dan mungkin sebelum kita ke latihan adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, guys. Sepertinya tidak ada ya, aman ya? Oke deh, kalau gitu sekarang giliran teman-teman untuk latihan seperti biasa, jangan takut salah, dicoba dulu, oke, teman-teman? Silakan dicoba dulu, jangan takut salah. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Alright guys, silahkan waktunya sudah habis. Dikirim jawabannya di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita bahas bareng ya. Jadi ada jawaban Charlie. I see that everybody pick Charlie. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok itu berikan invitation ya atau memberikan undangan, ajakan gitu teman-teman. Dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Maukah kamu ikut bersamaku dan Lois di hari Jumat nanti nonton film gitu ya?" Nah, kemudian si cewek menjawab, "I wish I could, but I'm having dinner at my brother's." Nah, di sini kata kunci teman-teman adalah kata wish. Wish itu artinya berharap, teman-teman gitu ya. Tapi berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi harapan yang berkebalikan dengan kenyataan. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang I wish I could, nah berarti artinya saya harap saya bisa. Nah, saya harap saya bisa berarti dia tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Karena dia bilang, "I'm having dinner at my brother's." Jadi si cewek itu akan ada acara makan malam bareng di tempat saudara laki-lakinya. Nah, pertanyaannya tadi adalah, what will the woman do on Friday? Apa yang si cewek akan lakukan di hari Jumat? Nah, jadi dia makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. Eat at her brother's. Jadi makan di tempat saudara laki-lakinya. Good job guys. Jadi sekali lagi kata kunci di sini adalah kata wish ya. Jadi kalau saya harap saya adalah seekor lebah misalkan. Jadi I wish I were a bee. Dan kalau pakai to be selalu pakai were ya teman-teman. Kalau pakai to be aja maksudnya. Jadi nggak ada auxiliary yang cuma to be itu pakainya were. Seperti itu. Jadi I wish I were studying English at home gitu ya. Jadi saya harap saya lagi belajar bahasa Inggris di rumah. Nah berarti saya tidak sedang di rumah belajarnya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi itu penggunaan kata wish. Tapi wish ini ada arti lain yang doa teman-teman. Contohnya yang kita berharap ketika ada yang ulang tahun misalkan, we wish you misalkan happy life. Kita mendoakanmu supaya dapat kehidupan yang membahagiakan seperti itu. Nah, tapi di sini kalau I wish I atau I wish you, I wish he gitu-gitu. Nah, itu berarti setelahnya itu lampau dan itu berkebalikan dengan fakta seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean?
Oke, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, let's check together. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok itu offered a help. Jadi offered a help itu menawarkan bantuan, teman-teman. Dia bilang, "Do you need a hand with those boxes?" Apakah kamu perlu bantuan dengan kotak-kotak itu? Nah, need a hand itu adalah idiom, teman-teman, artinya perlu bantuan gitu ya. Nah, jadi biasanya itu dipakai untuk pertanyaan atau menawarkan bantuan seperti itu. Jadi kalau ada do you need a hand, berarti apakah kamu perlu bantuan seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Kotak-kotaknya kosong. Nah, pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya si cewek tidak perlu bantuan ya. So, the right answer to this question is Charlie, teman-teman. The woman does not need any help. Jadi si cewek tidak perlu bantuan apapun. Oke, good job. Next, guys. Number 3, silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban alpha. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alpha. So, let's check it out, guys. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek dia menawarkan apa ya? Bukan bantuan sih, tapi kayak menawarkan untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Dia bilang, "Do you want the windows open or closed?" Jadi apakah kamu mau jendelanya itu terbuka atau tertutup? Nah, kemudian si cowok tidak langsung menjawab dia pengen terbuka atau tertutup, tapi dia bilangnya, "I almost always prefer fresh air if possible." Saya hampir selalu lebih memilih udara segar jika boleh. Nah, artinya maksudnya si cowok ini pengen jendelanya dibuka aja supaya air segar masuk. Gitu ya. Jadi what does the man imply? Jawabannya adalah yang alpha. He would like to have the windows open. Jadi si cowok itu lebih menyukai atau lebih memilih supaya jendelanya dibuka seperti itu. Oke, good job guys. Kenapa ada pertanyaan ada D-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah he would like. Nah, would like to itu adalah ungkapan artinya would like to itu banyak sih artinya teman-teman ya. Kayak mau. Jadi kayak atau apa ya? Ingin. Jadi would like to itu sama kayak want tapi lebih sopan. Jadi disingkat jadinya he'd like to. Di speaking itu disingkat udah biasa teman-teman. Tapi kalau di writing jangan disingkat. Gitu ya. Kalau teman-teman lagi menulis untuk IELTS, for example, if you can, please don't use abbreviation or contraction like this. Jadi jangan pakai singkatan, juga jangan pakai kontraksi atau apa ya, penggabungan gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi itu he would like digabung jadi he'd like. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah lewat teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia nelpon ya, dia bilang, "Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in." Jadi, halo, ini adalah Mark Smith. Saya nelpon atau saya melakukan panggilan telepon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah ada.
Nah, kemudian si resepsionisnya itu bilang, Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. Dr. Miller itu baru saja ngirimin tes resultnya ke lab tadi malam. Nah, jadi paling cepat mereka bisa diberikan kembali adalah besok. Nah, what does the woman mean? Jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasil hasil tes darahnya itu bisa diambil besok karena baru dikasihin tadi malam seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha. Kita cek bersama ya, silakan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok dia bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Saya perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, katanya kamu dulu tinggal di sana ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku benar-benar masih kecil banget pada waktu itu. Nah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud sama si cewek ini? Nah, si cewek bilangnya, aku pas waktu tinggal di Portland itu benar-benar masih kecil, udah lama banget intinya gitu teman-teman. Nah, berarti kemungkinan dia lupa gitu, maksudnya dia nggak bisa memberikan informasi banyak tentang Portland, maksudnya gitu ya. Sebentar, di layar saya kok buram ya Kak teksnya, apakah masalah jaringan saya ya? Nah, sebentar, mungkin yang lain gimana? Kalau yang lain buram nggak teman-teman? Oh, berarti koneksinya Mister ya. Jadi kalau misalkan di salah satu koneksinya apa namanya? Layarnya itu ngeblur ya biasanya atau kok apa definisi atau apa ya, Bang? Resolusinya itu menurun berarti koneksi. Bisa diganti koneksi eh, atau coba seperti yang disarankan teman-teman. Jadi log out terus log in lagi. Iya, betul. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Di saya nggak buram tapi ada kotak-kotak hitam. Kenapa ya teman-teman? Di yang lain ada juga nggak? Sebentar, ini kotak-kotak hitamnya atau minta tolong salah satu teman-teman boleh di apa namanya? Diklik, kemudian maksudnya di foto, kemudian dikirimkan saya. Mungkin ada masalah di sesuatu biar saya tahu ya. Tapi mengganggu nggak teman-teman misalkan, oh terima kasih, ternyata bisa ya dikirim di Zoom teman-teman, mohon maaf. Oh, I see. Wait guys. Wait. I'll work on it. Sebentar ya, mohon maaf. Masih nggak teman-teman? Masih ada, atau coba saya ke slide sebelumnya. Nah, kemudian ke slide yang tadi. Udah nggak ada ya? Udah hilang ya? Oke, baik. Terima kasih guys. Oke, terima kasih. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak ingat banyak tentang Portland karena dia dulu masih kecil sekali, seperti itu. Oke, nice. Next, number 6, guys. Silahkan dicoba lagi. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud?
I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok bilang, "Do you have to play the music so loud? I've got a test tomorrow." Jadi, apakah kamu harus memainkan musik kencang-kencang seperti itu? Aku ada tes loh besok. Nah, terus si cewek bilang, "Sorry, I didn't realize you were studying." Maaf, aku nggak tahu kalau kamu tadi lagi belajar. Nah, pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang si cewek akan kemungkinan lakukan? Nah, jadi jawaban yang tepat yang apa ya, guys? Turn down the volume. Jadi mengecilkan atau menurunkan volumenya seperti itu. Karena si cowok terganggu karena suara musiknya si cewek yang kencang seperti itu. Dan si cowok lagi belajar gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke next number. Silakan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, waktunya habis guys. Dan ada jawaban Charlie, Charlie. Dan saya lihat semua menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Kita dengarkan kembali. Silakan guys. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bilang, Pam, aku nggak tahu masalahnya apa. Kamu kan sudah tahu kalau laporan ini harus paling lambat dikumpulkan hari ini. Nah, kemudian Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Jadi, iya aku tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Datanya ternyata lebih sulit untuk diinterpretasikan daripada yang sebelumnya saya perkirakan. Nah, what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Artinya si cewek perlu waktu tambahan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek perlu waktu lebih untuk menyelesaikan report atau laporannya. Well done guys, lanjut ke number 8. Silakan guys. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, and everybody picks Alpha. So let's do it together. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, nah jadi si cewek dia bertanya ya teman-teman. So how are you getting along with Debbie's cat? Jadi gimana nih selama ini sama kucingnya si Debbie gitu ya? Nah kemudian si cowok bilang, well she never comes when I call her. She spills her food and she sets all over the place. I can't wait till Debbie gets back. Jadi kucingnya Debbie itu tidak pernah datang kalau dipanggil. Dia menumpahkan makanannya. Kemudian dia itu merontokkan bulunya di mana-mana. Nah, aku nggak sabar sampai Debbie pulang. Nah, artinya si cowok ini nggak betah dititipin kucing gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. The cat is a lot of trouble. Jadi troublemaker atau troublesome gitu ya, teman-teman. Kucingnya itu bermasalah banget gitu. Jadi jawabannya yang alpha. Nice. Next, number 9. Silahkan guys. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis.
Dan ada jawaban bukan Alfa, maaf. Charlie, Bravo, Delta. Kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya gampang untuk dibahas. Silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, nah jadi si cowok itu dia kesal gitu ya. Dia curhat tentang masalahnya. Dia bilang, "This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves." Jadi kalau diartikan, jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Aku nggak bisa eh, mencari tahu atau aku nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman di sini, kapan bisku ke Cleveland itu berangkat. Nah, kemudian si cewek memberikan saran, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba pergi ke loket tiket dan coba nanya? Nah, jadi what does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan sama si cewek kepada si cowok adalah yang Charlie, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi meminta informasi mengenai waktu keberangkatan. Gitu ya. Lanjut lagi ke next number. Silahkan guys. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bareng guys. Silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok dia meminta saran gitu teman-teman. Dia bilang, I bought this fish to cook for my, sorry. Loh, mana ya tadi teman-teman? Oh ya ini, maaf teman-teman. Sorry, kepencet ya. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi kalau diartikan, aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku malam ini. Nah, tapi ikannya udah kelihatan nggak segar lagi bagi saya sekarang. Nah, menurutmu, gimana menurutmu gitu ya? Apa yang akan kamu katakan? Atau gimana menurutmu tadi ya? Apakah ini masih baik-baik saja untuk dimakan? Nah, kemudian si cewek menjawab, let's take a look. Sini, coba dilihat. Oh, if I were you, oh, jika saya adalah kamu, atau seandainya saya adalah kamu, I wouldn't even think of it. Aku nggak akan coba-coba. Berarti, mending jangan. Intinya gitu intinya, teman-teman. Jadi, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Jadi, jawabannya adalah yang bravo ya. The man shouldn't eat the fish. Jadi, si cowok sebaiknya tidak memakan ikan tersebut. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek ya. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok dia invite the woman gitu ya. Jadi dia bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, kemudian si cewek bilang, I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. Nah, saya sebenarnya mau-mau saja. Sebenarnya saya senang gitu ya.
Nah, tapi saya ada kelas sampai jam 2. Dan saya tahu kalau Frank telah memutuskan untuk mengambil penerbangan pagi. Nah, jadi what does the woman imply? Artinya si cewek itu nggak bisa ikut. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek ini nggak bisa nemenin si cowok untuk pergi ke bandara untuk jemput Frank. Karena dia ada kelas sampai jam 7, sedangkan Frank itu ngambil penerbangan yang pagi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, guys. Silakan. Jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, memang agak membingungkan ya, teman-teman. Di sini ada pilihan ganda yang bikin apa ya, bikin bikin bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, ini kalau diartikan gini, teman-teman. Si cewek ini bilang, eh tadi malam, apakah kamu sempat nonton Profesor Stiller di TV? Kemudian si cowok bilang, I almost missed it. Aku hampir aja melewatkannya. But my mother just happened to be watching at home. Nah, kata kuncinya teman-teman di sini adalah at home, gitu ya. Jadi, tapi ibu saya sempat atau gini, kebetulan gitu ya. Kebetulan nonton di rumah and give me a call dan menelpon saya. Nah, berarti si cowok ini nggak di rumah, teman-teman. Jadi si cowok ini nontonnya di tempat lain, gitu ya. What does the man mean? Apa yang si cowok maksud? Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya itu ngasih tahu si cowok lewat telepon tadi ya, kalau profesornya lagi di TV. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, guys. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa, ada juga jawaban bravo. Baik, kita cek bareng. Kita dengarkan kembali, silahkan guys. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, nah jadi si cewek dia kayak mengeluh gitu ya. Dia bilang, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hari-hari musim panas ini benar-benar semakin menjadi-jadi gitu ya. Eh, ini bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin itu. Nah, kemudian si cowok bilang, hold on, sabar. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. Berdasarkan laporan cuaca, kita seharusnya itu mendapatkan apa gimana ya? Kita seharusnya mengalami cuaca yang sudah mendingan eh, sebelum atau sampai atau hingga akhir minggu ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya. The weather will cool down soon. Jadi cuacanya itu akan segera mendingin. Seperti itu. Ada kata we should have some relief by the end of the week. Ada juga hold on, sabar gitu ya. Berarti bakal mendingan gitu. Oke, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 14, silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have?
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek bareng ya. Silakan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, nah jadi si cowok dia cerita ngasih tahu si cewek. Dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Saya dan teman sekamar saya itu berencana atau telah memutuskan untuk masak sendiri semester depan. Nah, kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu, saya berharap kamu akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Nah, pertanyaannya adalah what problem does the woman think the man may have? Jadi masalah apa yang si cowok yang si cewek kira-kirakan si cowok akan temui semester depan gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman, yaitu masalah schedule tadi ya. Jadi si cewek berdoa supaya si cowok itu dapat jadwal yang enggak terlalu padat biar bisa masak-masak. Nah, artinya bahwa kemungkinan jadwalnya padat. Jadi jawabannya yang alfa, he may not have enough time to cook. Jadi si cowok bakal punya masalah yaitu dia kemungkinan itu tidak memiliki cukup waktu untuk masak sendiri seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan guys. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek guys. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, jadi si cewek dia bilang, ayolah kita mau campe, aku akan membalapmu hingga ke puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape. I might have to crawl the rest of the way. Jadi saya benar-benar babak belur. Out of shape itu kayak intinya out of shape itu ada dua arti sebenarnya teman-teman. Bisa artinya nggak fit itu artinya sakit. Nah, tapi juga bisa artinya capek gitu ya. Nah, kalau di sini artinya capek kayaknya mereka entah jogging, entah naik sepeda gitu ya. Eh saya sangat capek sehingga saya mungkin harus merangkak di sisa perjalanan ini. Nah, what can be inferred about the man? Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari si cowok? Nah, jawabannya yang alpha, he's tired. Seperti itu. Nice. Kita lanjut ke number 16. Silahkan guys. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, thumbs up guys. And ada jawaban alpha, Bravo, Charlie. Mari kita cek bersama ya. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok dia bilang, ya halo, ini Robert White yang lagi nelpon. Nah, apakah Dr. Jones itu bisa menemui saya di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang? Nah, kemudian si resepsionis, si wanita tadi menjawab, Tuesday morning, Selasa pagi, coba saya cek. Nah, kemudian terus si wanitanya bilang lagi, is that the only other time you could come? Apakah Selasa pagi itu satu-satunya waktu yang lain kamu bisa datang? Nah, artinya si cowok ini ditanya untuk selain Selasa pagi ada lagi nggak? Maksudnya gitu. Karena Selasa pagi berarti si Dr. Jones ini nggak bisa ditemui, teman-teman. Gitu ya. Nah, so the right answer is Bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. Jadi dokternya atau si dokter
siapa namanya Dr. Jones tadi itu sibuk di hari Selasa pagi sehingga tidak bisa diajak ketemuan sama si Robert White ini. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan guys. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, dan juga Delta, dan juga Bravo. Lengkap ya, berarti A, B, C, D. Mari kita cek bareng guys. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok dia curhat gitu ya, atau mengutarakan masalahnya ke cewek. Dia bilang, saya sangat perlu untuk mencari sumber tambahan baru. Oh, sorry, mencari pekerjaan baru, tambahan pekerjaan baru gitu ya. Nah, saya benar-benar sudah menghabiskan seluruh anggaran semester ini semuanya gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, "You should check out the new cafeteria. I think there are few openings left in there." In the evening. Nah, kamu sebaiknya coba cek kafetaria yang baru itu loh. Saya rasa ada beberapa lowongan yang tersisa di shift malam. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya adalah, what does the woman suggest the man do? Apa yang si cewek sarankan kepada si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Delta ya, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di kafetaria. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 18. Silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Delta. Let's see. Kita cek ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, nah jadi si cowok dia bilang, "These long drives always wear me out." Perjalanan panjang ini selalu wear me out itu artinya menyita banyak tenagaku gitu, teman-teman. Gitu ya, atau membuatku sangat lelah gitu. Nah, kemudian instead of just stopping at a fast food place, nah daripada hanya berhenti di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita menyempatkan beberapa saat untuk, nah, for a nice lunch itu artinya ini teman-teman, apa ya bahasa saya yang enak tuh kayak intinya kayak mencari hiburan sedikit gitu ya. Jadi kalau diartikan mampir di tempat hiburan seperti itu. Kemudian that's a great idea. Nah, tapi juga bisa kayak mampir di tempat istirahat gitu juga bisa teman-teman, nice lounge. Karena lounge ini kalau diartikan itu kan bagian dari hotel yang bisa kita beli apa namanya, minuman atau makanan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian si cewek menjawab, that's a great idea. Artinya dia setuju, teman-teman. Jadi si cewek bilang, itu ide bagus. Nah, itu memang akan membuat perjalanannya sedikit lebih lama. Nah, tapi setidaknya kita akan segar kembali ketika kita sampai sana. Nah, pertanyaannya, what will the speakers probably do? Jadi, apa yang para pembicara ini, si cewek sama si cowok ini, kemungkinan akan lakukan. Nah, mereka berarti akan take some time out for a nice lunch tadi ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang Delta. Stop driving for the rest of the day. Jadi, menghentikan nyetirnya untuk sisa hari itu. Jadi, mereka mau bersenang-senang dulu, teman-teman gitu ya. Lanjut ke number 19, silakan. Number 19.
This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Okay, thumbs up. Then I see that everybody, no, not everybody, just some picks delta and there's also alpha. Oke, kita cek guys. Kita cek dulu jawabannya. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngasih tahu. This notice says that all introductory psychology classes are closed. Jadi pengumuman ini berkata bahwa semua kelas psychology introduction, pengenalan psychology gitu ya, itu semuanya udah tutup. Nah, kemudian si cewek bilang, "That can't be true." Mana mungkin atau kok bisa gitu ya. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Harusnya kan ada 13 sections atau 13 bagian gitu ya. Atau pilihan opsi gitu teman-teman semester ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, guys. She's surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek ini terkejut gitu ya. Terkejut teman-teman karena nggak mungkin kata dia 13 sections introductory psychology classes udah tutup, udah terisi semua seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, nomor 20. Silakan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Let's see guys, kita cek bareng ya. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, nah jadi si cewek dia bilang, "Whoops, did any my coffee just spill on you?" Ups, apakah kopiku ada yang tumpah ke kamu? Nah, kemudian si cowok menjawab, "Just a little, but it was really hot." Just a little berarti iya ada gitu ya, atau beberapa tumpah ke si cowok gitu. Nah, but it was really hot, tapi nggak panas kok, nggak benar-benar panas kok gitu. Jadi pertanyaannya adalah what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti si cowok ini nggak marah teman-teman ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dia memaafkan, mungkin karena ceweknya cakep gitu ya, jadi dia bilang gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, he is not upset about the accident. Jadi si cowok ini tidak marah tentang atau mengenai kecelakaan tersebut. Maksudnya tumpahnya kopi nggak sengaja tadi. Nah, itu tadi hari ini kita sudah kenalan dengan listening part A ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang seperti yang di awal saya sampaikan tadi, listening ini perlu teman-teman untuk melatih konsentrasi dan juga rekognisi. Rekognisi itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengenali yang diucapkan dengan maksud di konteks itu. Karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan kadang beda banget. Contohnya kata one itu ya teman-teman. Kata one itu tulisannya one, nggak ada a, nggak ada w, bacanya tiba-tiba one. Gitu ya. Contohnya lagi adalah yang kata send, teman-teman. Send itu tergantung konteks. Jadi send itu bisa berarti uang itu send ya. Kemudian juga bisa mengirim pakai T verb 2 itu jadi send. Kemudian send itu juga bisa artinya aroma, tulisannya SCENT, aroma bunga biasanya. Seperti itu. Jadi tergantung send itu dipakainya di bab apa atau di konteks apa, kita bisa menangkapnya vocabnya apa. Nah, memang disarankan juga ketika latihan cari skripnya, teman-teman, cari tulisan atau subtitlenya supaya teman-teman kalau bisa itu juga ditirukan. Karena suara itu nulisnya dari menirukan, teman-teman. Jadi kita meniru, otak kita merekam. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih. Sudah saya absen, sudah selesai saya absen, teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan dari Mr. Rajak. Mister, saya
respon dan pemahaman masih kurang kalau mendengar apakah saran dan adakah maksudnya adakah saran dan masukannya Mister. Jadi gini, teman-teman ketika misalkan merasa di listening ini kurang dan teman-teman punya waktu yang lumayan banyak untuk belajar sebelum tes yang real berikutnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa nggak memperhatikan waktunya? Maksudnya, halo, tes tes, guys, can you hear me? Ya, Sir, Oke, izin bertanya. oh ya, silakan. Ya, mungkin lebih tips dan triknya aja, Sir. Kalau misalnya kita lagi mendengarkan itu, apakah kita mendengarkan saja? Maksudnya kita concern dengan dengarnya aja, apa kita Oh, boleh, membaca, apa gitu kita ya, perlu juga membaca membaca itunya ya. Oke, oke. Nah, gimana jawab? jadi oke, jadi ada dua teman-teman. Yang pertama tadi dulu ya, saya selesaikan. Mohon maaf, tadi saya terlempar karena koneksi saya. Mohon maaf, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa waktunya itu masih lama, maksudnya untuk tes berikutnya, kemudian teman-teman merasa kurang di listening ini, saran saya, ketika belajar listening tidak perlu berfokus pada waktunya dulu. Jadi diulang-ulang nggak apa-apa. Ketika sambil mendengarkan diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. eh, Kemudian nanti teman-teman coba pahami sesuai pemahamannya jawab, gitu ya. Nah kemudian yang kedua untuk membuktikan jawaban teman-teman itu sambil baca transkripnya atau apa namanya skripnya, apa namanya subtitlenya, gitu ya. Nah supaya teman-teman bisa mengetahui oh lah ini tuh bacanya itu, gitu dan itu harus diulang-ulang dan kalau bisa teman-teman tirukan. Itu buat teman-teman yang benar-benar dari nol ya. Kemudian menyambung yang tadi pertanyaan kedua, kalau teman-teman misalkan benar-benar dari nol dan kebetulan tes, saran saya pejamkan mata, jangan membaca soalnya, gitu ya. Kenapa? Karena itu akan kalau teman-teman sambil mendengarkan sambil memahami atau mencoba menangkap maknanya gitu ya. Tapi teman-teman juga memproses informasi dengan mengartikan yang di pilihan soal atau di pilihan ABCD itu nanti justru akan memecah konsentrasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman waktunya mendadak dalam waktu dekat dan listening kurang, fokus saja sama mendengarkan. Nah, ketika soalnya mau dibacakan, baru teman-teman baca pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Jadi si A ngomong apa, sama si B ngomong apa itu teman-teman tutup mata dulu. Nah, si B selesai, soal dibacakan teman-teman buka mata sambil mencari pilihan jawaban A, B, C, D. Dan kalau teman-teman ngambil yang online, teman-teman harus cepat-cepat klik dulu aja. Yang mana bebas klik dulu, jangan sampai ada yang kosong. Oke. Nah, masalah nanti teman-teman menemukan jawaban yang lain, silahkan diganti nggak apa-apa. Oke, yang pasti jangan sampai ada yang kosong teman-teman. Karena kalau kosong sudah pasti teman-teman salah. Tapi kalau teman-teman jawab, ada kemungkinan 25% benar. Dan kalau salah pun tidak ada minus teman-teman. Karena beda dengan eh, si MAUI ya kalau nggak salah. Yang kalau misalkan salah itu minus 1, benar plus 3, nggak menjawab 0 gitu ya. Tapi kalau TOEFL nggak ada seperti itu teman-teman. Jadi salah yang nggak mengurangi nilai, benar menambah nilai. Jadi memang disarankan diisi, jangan ada yang dikosongin. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman sudah bagus di listening atau sudah sering belajar listening, nah itu silahkan. Teman-teman bahkan jadi konsentrasi itu teman dan fokus itu kalau sudah sering dilatih, teman-teman tidak perlu mengeluarkan banyak cakra, banyak tenaga. Teman-teman nanti pasti bahkan disamping mikirin yang lain pun pasti masih bisa nangkep. Jadi kayak bahasa kita sendiri kalau ada teman lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kita misalkan sambil belajar atau sambil dengerin musik, kita masih bisa memahami yang mereka ucapkan. Gitu ya. Nah, makanya memang tergantung kalau teman-teman belum terbiasa, saran saya tutup mata, fokus mendengarkan. Tapi kalau teman-teman sudah terlatih, disambi membuka soal dan pilihan ABCD-nya silahkan. Karena saya pun juga pakai itu teman-teman. Bahkan ketika soalnya belum dibacakan, kadang percakapannya belum selesai, teman-teman itu sudah bisa nebak kadang jawabannya yang mana. Nah, tapi tetap itu perlu dilatih seperti itu. Gitu ya. Jadi rekognisinya nanti biar terbentuk seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mr. Izin tadi di awal kalau tidak salah dengar TOEFL bagian listening di tahun 2023. Betul, bisa dijelaskan kembali maksudnya. Nah ini gini teman-teman, ini juga alasan kenapa saya nggak pakai buku yang dari lembaga ya.
Karena buku yang dari lembaga itu dibuatnya tahun 2023. Oke. Dan yang bikin pun itu bukan ITS. Yang bikin itu adalah nama lembaga, namanya itu Longman, siapa ya? Peterson apa siapa gitu teman-teman, saya lupa. Nah, em, itu tuh nggak relevan dengan tes yang sudah sekarang ini tahun 2024. Nah, tes TOEFL ITP ini setiap tahun itu berubah, teman-teman. Contohnya, tahun 2003 dan 2024 ini ada perbedaan bentuk soal, terutama di listening. Di tahun 2023 dulu, listeningnya itu soalnya nggak ditulis. Jadi cuman pilihan A, B, C, D-nya aja. Nah, kalau sekarang itu soalnya udah ditulis, teman-teman, pilihan A, B, C, D-nya juga. Jadi lebih gampang seperti itu. Tapi tetap kalau teman-teman belum terbiasa nanti pasti panik karena banyak sekali yang cerita ke saya apa namanya terutama yang biasanya nggak bisa ikut kelas ya, teman-teman belajarnya cuma dari rekaman itu biasanya panik gitu. Apalagi nggak ada waktu untuk latihan itu biasanya panik ketika tes cerita ke saya, "Sir, ternyata di listening cepet banget," gitu. Nah, kan memang di kelas saya sampaikan sebenarnya cuma 12 detik, guys. Kalau nggak terbiasa akan sulit, tapi kalau udah terbiasa itu enak. Seperti itu. Jadi waktunya sama, masih 12 detik. Bedanya adalah kalau 2023 apa namanya? Soal di listening itu tidak ditulis. Nah, kalau 2024 sekarang ini dari awal bulan Januari dulu, teman-teman, pertama sekali saya tes di tahun 2024 itu masih sorry, itu dirubah. Jadi udah ada soal di listening. Seperti itu. Untuk sisanya sama, teman-teman. Reading sama, untuk structure juga secara apa bentuk soal sama. Seperti itu. Jadi bedanya hanya di listening saja. Kalau babnya sih gimana ya teman? Kalau babnya menurut saya juga nggak banyak berubah sih, terutama di structure itu ya itu aja yang saya berikan ke teman-teman. Mungkin yang berubah adalah vocabnya. Jadi karena topiknya ganti ya pasti vocabnya juga beda gitu teman-teman. Kemudian ada rekomendasi di YouTube untuk latihan mendengar bahasa Inggris, Mister. Nah, kayaknya banyak ya teman-teman untuk apa namanya? Memang tapi kalau listening ini memang sulit untuk mencari materi, untuk mencari sumbernya, teman-teman. Kebanyakan itu nanti apa ya, membuat konten dari buku-buku yang misalkan Longman gitu ya. ITS pun ada bukunya ITS itu kalau nggak salah ada 4, teman-teman. Tapi di YouTube itu yang di-share kayaknya cuma 2 kayaknya, yang volume 1 sama volume 3. Karena saya sendiri pun juga mencari audionya volume yang lain juga kesulitan seperti itu. Nanti teman-teman boleh japri lah. Nanti saya kasih. Tapi kayaknya kalau teman-teman cari di Google, sorry di YouTube, kuncinya listening TOEFL ITP itu pun banyak kok nanti hasilnya. Jadi pasti teman-teman nemu seperti itu. Nanti kalau tes TOEFL, apakah jika masih ada waktu sisa, kita bisa kembali ke soal-soal yang jawabannya masih dirasa ragu. Nah, untuk listening, teman-teman nggak bisa back. Oke? Listening itu kalau 12 detik sudah lewat, otomatis akan pindah ke nomor berikutnya. Kalau teman-teman apa namanya ngambil yang online itu udah nggak bisa back. Makanya saya sarankan tadi dijawab dulu teman-teman, jangan ada yang dikosongin. Karena kalau dikosongin udah pasti salah dan kita nggak bisa back. Oke. Nah tapi kalau structure sama reading teman-teman bisa. Ketika misalkan ada sisa waktu dan teman-teman pengen memastikan jawaban yang teman-teman ragu tadi di nomor berapa, itu bisa. Seperti itu teman-teman. Kemudian versi tahun 2024 soal tertulis tersebut apakah akan dibacakan juga di listeningnya? Dibacakan juga teman-teman. Atau harus dibaca sendiri sama peserta? Dibacakan juga ya nanti. Jadi teman-teman masih ada waktu apa ya? Waktu bisa dibilang waktu interval karena kita sudah dibacakan ada juga. Jadi kita sudah baca tapi masih dibacakan lagi. Jadi anggap aja itu bonus waktu teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya juga dibacakan, jadi masih dibacakan, cuman ditambahi ditulis gitu. Kalau dulu nggak ditulis, sekarang ditulis, teman-teman. Kemudian kalau online listening aja yang nggak bisa back. Betul. Offline pun juga sama, teman-teman. Ketika offline, cuman enaknya offline itu teman-teman bisa apa ya, mengurek-ngurek atau membuletin lembah jawaban itu kan disuruh bulet-buletin gitu ya. Kalau saya dulu sebelum pandemi, teman-teman, ikut PBT itu jadi melingkari buletan-buletan itu juga menyita waktu. Dan kalau misalkan listening teman-teman tertinggal, misalkan sekarang udah nomor 27. Nah, nomor 2 tadi lupa, saya belum menjawab. Nah, itu masih bisa kita lingkar. Tapi ya kita nggak bisa back ke soalnya, teman-teman. Jadi kita masih bisa mengarang gitu ya kalau ketinggalan. Tapi kalau kita back nggak bisa. Karena tesnya itu bareng-bareng, teman-teman.
Satu ruangan itu kalau saya dulu kalau nggak salah kalau saya dulu banyak teman-teman. Sekitar 30-an kalau nggak atau 20 saya lupa. Intinya banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan saya misalkan ketinggalan nomor 2, terus yang lain ada yang nomor 17, ada yang nomor itu nggak akan efektif. Makanya listening itu nggak bisa back, entah itu offline, entah itu online. Bisanya cuman kita kalau di offline itu mengarang yang tadi ketinggalan, seperti itu. Dan memang disarankan teman-teman kalau ngambil yang online, dan disarankan ngambil yang online ya, karena memang lebih enak teman-teman. Suaranya itu lebih jernih, karena kita pakai headset, terutama headset yang ada, kalau teman-teman ada ya, pakai yang ada noise cancellingnya. Jadi suara dari luar itu tidak mengganggu, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi listeningnya saja yang nggak bisa back di semua, entah itu teman-teman tes yang online atau yang offline. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Intinya saran saya teman-teman siapkan matang-matang, maunya dipersiapkan itu belajarnya dimantepin, karena ketika tes nanti teman-teman sudah nggak bisa memutar kembali audio, nggak bisa buka kamus, nggak bisa tanya gitu ya. Jadi mumpung teman-teman masih bisa, itu silahkan hajar latihan, hajar latihan, hajar latihan, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman ada apapun yang bisa saya bantu, japri aja. Gitu ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.